usia lanjut ya, karena virus corona ini tidak bisa bermutasi pada manusia yang punya imunitas tinggi. Dia akan menjangkiti saudara-saudara kita yang punya imunitas rendah. Yang kedua, tentu kita juga harus menjaga jangan sampai kita panik ya, jangan sampai kita stres, karena itu juga akan menurunkan imunitas kita. Kita bisa lihat semakin banyak saudara-saudara kita sekarang sudah sembuh, itu tanpa sentuhan obat yang memang belum ada obatnya ya. Oleh karena itu Pak Camat, Pak Desa, Pak Lurah, para dokter, perawat ya, saya minta supaya betul-betul kita memberikan semangat kepada masyarakat kita, memberikan pengertian. Yang kedua, tentu juga para dokter dan para perawat ini kita bisa lihat kenapa banyak di Jakarta ya dan di beberapa tempat para medis terpapar virus corona, itu karena minimnya APD. Jadi saya mohon betul-betul kita menggunakan APD, dan protap COVID ini harus kita pakai, Pak. Apalagi kalau pasiennya sudah ada gejala demam tinggi, ada batuk dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita punya tugas saat ini adalah bagaimana memotong rantai penularan COVID ini. Nah, kami di Makassar sekarang lagi betul-betul melawan bagaimana epicentrum penularan ini betul-betul kita putus ya, kita putus rantai penularan ini. Jadi saya berharap Pinrang ini adalah sentra produksi pangan ya, tentu harus kita jaga betul karena banyak daerah bergantung pada kita di Pinrang ini. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Bupati yang begitu concern untuk menjaga daerah kita sehingga penularan COVID-19 ini bisa kita cegah lebih awal. Yang lain tentu saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Camat, ya, Pak Lurah, para dokter, para perawat, ya, memang yang paling penting adalah jaga gizi, ya, jaga gizi. Ya, dengan gizi yang baik, ya, ini akan meningkatkan imunitas kita. Yang kedua, tentu banyak minum vitamin. Ya, vitamin ini dalam artian ya ada di macam-macam, ada di buah, ada di sayur, ya. Nah, jadi saya kira itu, dan mudah-mudahan Pinrang bisa terjaga dari penularan pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Yang bersentuhan langsung dengan pasien yang dari rumah sakit umum. Oh, ini para dokter ahli. Ya. Ini saudara. Ya. Silakan Pak, kalau ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin menyampaikan, Pak Camat, Pak Dokter, para perawat mungkin, Direktur Rumah Sakit, tentang apa yang menjadi kendala kita di rumah sakit ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Rasiprang Pinrang telah menangani pasien yang terduga, dan sampai saat ini ada satu pasien yang kita tangani, pasien COVID-19 terkonfirmasi, Pak Gubernur. Ya. Ini kendala kami rumah sakit penyangga di kabupaten sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Nah, kami permasalahan biasa ketika kami mau merujuk pasien itu terkendala di Sisurute, Pak Gubernur. Ini mohon petunjuknya, Pak Gubernur. Terima kasih. Ya, baik. Jadi
saya juga berharap ya, mudah-mudahan kita bisa terintegrasi dengan call center yang ada di Makassar ya, yang gugus tugas percepatan penanggulangan COVID. Jadi memang satu kendala kita saat ini memang kita belum terintegrasi dengan kabupaten kota ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Kemarin kita sudah putuskan untuk melakukan pembenahan, terutama bagaimana mengintegrasikan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID provinsi dengan daerah. Nah, dan saya juga ingin menyampaikan kepada kita, di Makassar ini ada 2 screening awal ya untuk penanganan pasien COVID. Yang pertama adalah rumah sakit Dadi, itu screening untuk wilayah selatan. Untuk screening wilayah utara itu ada di rumah sakit Unhas. Nah, apa bedanya 2 ini? Tentu screening awal ini akan membagi pasien dan kita melihat sesuai kondisi. Kalau pasiennya ada penyakit bawaan, maka kita rujuk ke rumah sakit Wahidin. Ya. Dan data semua ada di 2 rumah sakit ini. Rumah sakit mana yang punya tempat tidur yang available. Jadi saya pikir silakan Pak berkoordinasi dengan rumah sakit. Kalau tidak bisa dengan call center di gugus tugas provinsi, mungkin kita bisa langsung ke rumah sakit screening di bagian utara yang dekat dari yang pertama kita akan dapatkan ketika kita masuk Makassar, yaitu di rumah sakit Unhas. Itu ada data kita. Siapapun yang akan dirujuk itu siap untuk dilayani di sana. Tapi yang paling dekat saya kira dari Pindrang ini adalah Parepare. Ya. Kalau APD bagaimana? Siap Pak Gubernur, alhamdulillah untuk APD kami bisa stok logistik sekitar 1 bulan 2 bulan ke depan dalam kondisi sekarang. Tapi ini sangat situasional dan fluktuatif, tergantung lonjakan. Mudah-mudahan tidak terjadi outbreak di Kabupaten Pindrang. Kami berharap, mohon doanya Pak Gubernur kita semua tidak terjadi outbreak di Kabupaten Pindrang. Ya, jadi saya pikir ya, kami juga di Makassar sekarang lagi menangani ODP ya. Jadi ODP ini kita tidak bisa juga biarin berkeliaran. Makanya ada program kita adalah wisata 14 hari di Hotel Swissberg Pantai dan di Hotel Sheraton. Jadi semua yang masuk dalam kategori ODP itu kita menginapkan di sana, kita buatkan program sampai masa inkubasi selesai. Jadi mudah-mudahan ini salah satu upaya kita untuk memotong rantai penularan. Jadi saya kira saya senang mendengar bahwa OPD kita cukup besar banyak ya. Kami juga tadi ada membawa lagi tambahan OPD ya, mudah-mudahan puskesmas juga bisa diberikan ya, sehingga semua para medis bisa bekerja dengan aman. Saya kira itu barangkali. Setelah laporan juga Pak Gubernur, kami menerima APD dari beberapa unsur-unsur masyarakat, baik itu dari Pakpol maupun dari pribadi-pribadi dan organisasi kemasyarakatan yang menyumbang ke kami, ke rumah sakit. Cuman dipastikan Pak bahwa APD-nya itu standar ya, harus standar. Ya, Pak Gubernur. Ya, karena ini soal keselamatan para dokter dan para medis ini. Kalau yang kami bawa itu adalah standar, ada 25 APD. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Gubernur. Kalau ini rapid test kita punya stok. Rapid test sampai sekarang belum terstok banyak Pak Gubernur. Mohon kalau bisa kami juga diberi bantuan dari provinsi. Iya. Nanti kita coba. Terutama rekan-rekan kita yang perawat dokter itu, ya paling minimal rapid test dulu. Kalau bisa setiap saat ya setelah
bersentuhan dengan pasien-pasien ini harus kita pastikan. Yang kedua, pasien yang awal masuk itu juga awalnya kita rapid test aja dulu Pak sambil kita menunggu hasil swab. Ya, Ya, makasih. terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak. Saya kira cukup. Ya, terima kasih. Selamat bekerja. Ini adalah sebuah tugas kemanusiaan yang harus kita emban. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, baik di pusat maupun di daerah, kita akan bisa memutus rantai penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Terima kasih, selamat berjuang. Ya, semoga kita semua mendapat berkah dalam perjuangan ini. Kita bisa melayani masyarakat kita karena ini adalah betul-betul tugas kemanusiaan. Dan ini sesuatu yang tentu butuh perjuangan dan pengorbanan. Dan saya berharap kita menyayangi saudara-saudara kita, keluarga kita, ya. Jadi mohon yang bersentuhan dengan pasien COVID, ya mungkin untuk sementara waktu jangan pulang ke rumah dulu, ya. Ya mungkin Pak Bupati bisa menyiapkan tempat, ya. Ada isolasi di hotel untuk para tenaga medis. Ya, alhamdulillah ya, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah virus yang sungguh masif sekali penularannya. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu data mana data dulu yang dibuat? Ini Fintra ya. Bapak munculkan itu data pendatang di setiap kecamatan. Oh, carrier ya? Yang artinya yang lagi kita pantau semua Pak. Iya, iya. Yang mudik semua. Ya, itu penting itu. Kita ini sudah masuk dalam pemantauan semua. Iya. Dalam pengawasan semua kecamatan Pak. Iya. Sekaligus data-data yang dipersiapkan untuk menerima bantuan. Enggak. Ya, sudah kita data lewat sini. Udah refocusing juga ya? Iya. Nah, sementara dipersiapkan. Iya. Nanti kita lakukan aja. Ini seru-seru nih. Yang sementara kita ini Ya. DP 50 Iya. PDP 10, 5 positif, 1 sembuh. Jadi sekarang kita rawat di sini. Yang positif ini. Yang positif ada di rumah sakit 1, Iya. yang 3 isolasi di rumah. Oh. Karena dia tanpa gejala semua. Iya. Ah. OTG ya. Makanya itu hari yang saya minta ini Pak Gubernur isolasi yang Iya. asetnya. Pakai aja. Iya. Iya. Pokoknya kalau ada aset kita langsung aja di. Saya dengan Pak Kapolres apa saja itu melihat itu banyak sekali untuk Iya. Yang disupply itu ya. yang disupply di pelabuhan. Iya. Silakan asal aja pasiennya mau di sana. Ya, insya Allah kira-kira dia lu di sana mungkin. Lihat pantai deh, lihat pare-pare lihat tempat. Iya. Cantik. Siap. View-nya. Siap bro. Kalau tenaga medis sudah 1 bulan kita isolasi di Hotel. hotel, Iya. jadi begitu ganti shift Iya. dia masuk di hotel. Iya. Bagus. Itu sebulan. Iya. Nah kuncinya ini Pak, bukan anggaran yang besar, tapi komitmen dan disiplin kita. Karena virus ini kan ada masa inkubasi. Makanya kami ambil langkah di Makassar itu